Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat GBDI Philadelphia Ambulu, pada sore hari ini kita akan kembali mempelajari katekismus kita dalam pertanyaan yang ke-35 bersama dengan saya Jessica Ayu. Kita akan sama-sama belajar tentang apakah artinya bahwa Ia, yaitu Yesus Kristus, dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. Jawabannya adalah dikandung dari Roh Kudus artinya bahwa Dia, Yesus anak Allah, bersifat kekal dan adalah Allah yang sejati. Dia mengenakan pada dirinya sendiri natur manusia dari daging dan darah Maria oleh karya Roh Kudus. Sehingga Dia, Yesus Kristus, bisa disebut sebagai keturunan Daud yang sejati, serupa dengan saudara-saudaranya, dengan pendahulu-pendahulunya di dalam segala hal kecuali di dalam dosa. Kemudian nanti untuk belajar lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Mazmur 110, Matius pasal yang pertama ayat 1 ke 25, dan yang terakhir adalah Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-55. Saya akan lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya yang akan kita bahas bersama-sama pada sore hari ini, yaitu adalah mengapa Yesus dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. Ini akan menjadi concern kita beberapa menit ke depan untuk kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah supaya mengenakan pada dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, natur manusia dari daging dan darah Maria, tentunya oleh karya dari Roh Kudus. Kita sama-sama buka di dalam Yohanes 1 ayat yang 14. Saya bacakan untuk setiap saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa di sini Yesus yang dikandung dalam Roh Kudus dan dilahirkan dari anak darah Maria, Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kemudian yang kedua adalah mengapa Yesus dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria? Kalau yang pertama tadi kita belajar bersama bahwa supaya Dia mengenakan natur manusia dan daging dan darah Maria oleh karya Roh Kudus. Yang selanjutnya adalah sehingga Ia bisa menjadi keturunan Daud yang sejati. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Jadi ini tidak bisa terbantahkan, dan ini juga bisa kita pelajari dalam silsilah Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus juga merupakan keturunan dari Daud, dan semuanya sudah dirancangkan, sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, yang ketiga adalah sehingga Dia bisa serupa dengan saudara-saudaranya di dalam segala hal kecuali di dalam dosa. Seperti jawaban kita pada waktu di awal, alasan kenapa Yesus harus dilahirkan dari anak darah Maria melalui Roh Kudus, yaitu salah satunya yang ketiga adalah supaya Dia bisa serupa dengan saudaranya kecuali di dalam dosa. Mari kita mau sama-sama buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Melalui firman Tuhan pada sore hari ini kita belajar bahwa Yesus merupakan serupa dengan saudara-saudara yang terdahulu atau melalui keturunan-keturunan ilahinya. Dan pada sore hari ini kita juga belajar bahwa kalau Yesus adalah keturunan ilahi, maka kita yang sebagai anak-anak Allah, kita juga bisa mengucap syukur karena kita juga termasuk keturunan ilahi. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, mereka juga ditentukannya, tidak hanya ditentukan tetapi kita sudah dipilih dari semula. Maka mari kita mau sama-sama mengucap syukur bahwa ketika kita tahu silsilah tentang Yesus Kristus, Dia adalah seorang keturunan yang ilahi, kemudian dikandung dalam Roh Kudus, dilahirkan dari anak darah Maria. Kita mau sama-sama mengetahui itu merupakan suatu karya yang luar biasa yang Allah berikan untuk setiap kita.
Oleh sebab itu mari kita mau sama-sama menghargai setiap karya keselamatan yang Tuhan berikan. Salah satunya adalah kita mau belajar untuk terus mengucap syukur, sebab kita adalah orang-orang yang terpilih dan kita sudah ditetapkan serupa dan sesuai dengan gambarannya. Terima kasih. Demikian firman Tuhan, katekismus kita pada sore hari ini kiranya boleh memberkati setiap kita. Selamat sore, shalom, Tuhan Yesus memberkati.